Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Kili Suci dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam acara kebanggaan kita semua, K-Pod, Kili Suci Podcast, yang selalu hadir memberikan informasi di bidang kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan keluarga tentunya. Baik, di pagi hari ini saya akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara K-Pod, Kili Suci Podcast. Sehat dan bahagia bersama RSUD Kili Suci. Halo Sobat Kili Suci, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus selalu bahagia ya. Halo Sobat Kili Suci, pernahkah Anda mengalami gangguan kesehatan yang mengharuskan Anda untuk melakukan pemeriksaan radiologi? Jika iya, lalu tahukah Anda bahwa ternyata ada beberapa pemeriksaan radiologi yang memanfaatkan radiasi yang katanya memiliki dampak yang berbahaya. Lalu bahaya nggak sih sebenarnya radiasi pada pemeriksaan radiologi itu? Nah, untuk membahas hal tersebut pada episode K-Pod kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah fisikawan medis di RSUD Kili Suci. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Mbak Nur Hanifah Tribudiarti, Sarjana Sains. Halo, selamat pagi Mbak Iva. Halo, selamat pagi Mbak Novi. Salam sehat bahagia. Ya, apa kabarnya nih Mbak Iva? Alhamdulillah sehat luar biasa. Luar biasa, baik ya berarti ya. Oke, silakan Mbak Iva boleh menyapa Sobat Kili Suci yang sudah bergabung dulu. Ya, halo Sobat Kili Suci, perkenalkan nama saya Nur Hanifah Tribudiarti. Saya berprofesi sebagai fisikawan medis di radiologi RSUD Kili Suci. Oke, nah ngobrol-ngobrol nih Mbak Iva. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang radiasi, boleh dong dikenalin dulu sama Sobat Kili Suci. Sebenarnya fisikawan medis itu tuh siapa sih? Ya, oke. Jadi fisikawan medis itu adalah tenaga kesehatan yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pemegang wewenang, pejabat pemegang wewenang. Insyaallah. Oke. Jadi fisikawan medis itu adalah tenaga kesehatan yang diberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab oleh pejabat pemegang wewenang untuk melakukan pelayanan fisikawan medis di rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Fisikawan medis sendiri itu terbagi menjadi 3 rumpun nih Mbak. Yang pertama ada radiodiagnostik, kemudian ada radioterapi dan juga kedokteran nuklir. Untuk saya sendiri, saya berada di radiodiagnostik di instalasi radiologi RSUD Kili Suci. Oke, berbicara tentang radiasi nih Mbak Iva. Kita tuh kan sering ya mendengar kata-kata radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi Mbak Iva sebenarnya radiasi itu sendiri apa sih? Oke, radiasi itu sebenarnya adalah proses perpindahan energi tanpa melalui perantara. Ada banyak proses radiasi yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada radiasi sinar matahari, ada radiasi televisi, ada juga radiasi HP nih yang sering dikatakan bahaya gitu. Bagi yang semua orang sekarang pasti menggunakan HP ya Mbak ya? Iya. Oke, nah jadi secara singkat tuh radiasi adalah paparan energi pada lingkungan sekitar secara langsung, betul ya? Iya, betul. Lalu Mbak Iva, apakah pemeriksaan radiologi itu selalu identik dengan radiasi? Oh, tidak. Jadi pemeriksaan di radiologi itu terbagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan radiasi dan pemeriksaan non-radiasi. Kalau untuk pemeriksaan radiasi, kita ada fotoronsen, ada CT scan, fluoroskopi, kemudian ada fotoronsen gigi. Kemudian untuk pemeriksaan non-radiasi, kita menggunakan gelombang magnet pada alat MRI dan juga ada pemeriksaan yang menggunakan gelombang suara yaitu USG. Nih teman-teman pasti udah familiar nih kalau sama USG ya. Betul, ibu hamil sudah familiar sekali nih dengan USG. Nah, iya, jadi kalau radiasi sendiri berarti di radiologi itu hanya ada di beberapa dilakukan pada beberapa
pemeriksaan aja ya Mbak, kayak tadi ronsen, lebih ke ronsen sih ya. Iya. Oke. Kalau di instalasi radiologi RSUD Gili Suci sendiri itu pelayanan yang tersedia adalah foto ronsen baik untuk seluruh tubuh ya, bisa di bagian kepala, di bagian ekstremiti atau lengan, kaki dan juga dada dan juga bagian tubuh bawah. Itu ronsen semuanya bisa dilakukan. Kemudian ada USG juga terbaru yang akan dirilis, ini ada pemeriksaan ronsen gigi panoramik 3 dimensi yang sekarang masih kita urus nih izin operasionalnya. Wah, luar biasa sekali. Berarti mau launching ya panoramik ini ya Mbak ya? Iya, akan segera di launching kalau izin operasionalnya sudah keluar. Jadi teman-teman yang mau tahu nih bentuk struktur gigi geliginya seperti apa, 3 dimensi bisa kelihatan di instalasi radiologi RSUD Gili Suci. Nanti teman-teman sobat Gili Suci semua bisa ya daftar di RSUD Gili Suci ke Poli Gigi untuk panoramik, betul? Betul. Oke, nah kalau secara keilmuan nih Mbak Iva, jenis radiasi apa sih yang biasanya digunakan untuk pemeriksaan radiologi itu? Oke, jenis radiasi yang digunakan untuk pemeriksaan di radiologi adalah radiasi sinar X. Jadi radiasi sinar X ini merupakan salah satu jenis radiasi pengion atau radiasi yang dapat menimbulkan ionisasi dan eksitasi pada material yang ditembusnya, sehingga ketika ditembus oleh sinar X, tubuh manusia itu dapat menghasilkan citra seperti foto ronsen yang sudah kita ketahui. Oke. Jadi dapat menghasilkan gambaran struktur tubuh manusia ya, tubuh pasien, sehingga bisa membantu untuk mendeteksi ada masalah apa nih pada tubuh pasien tersebut gitu ya. Iya, benar sekali. Berbicara mengenai efek radiasi nih Mbak Iva. Iya. Sebenarnya bahaya nggak sih Mbak efek dari radiasi sinar X tadi? Oke, radiasi sinar X jika diberikan secara berlebihan itu dapat menimbulkan berbagai efek samping yang bisa dikatakan negatif sebenarnya Mbak. Dalam skala ringan dapat menimbulkan pusing, mual, kemudian kulit terbakar, ada katarak, bahkan kemandulan sementara. Sedangkan kalau dalam skala berat bisa menimbulkan kemandulan permanen, mutasi genetik, kanker dan masih banyak lagi. Oke, aduh biasanya saya di jam 10 ke atas sudah mulai pusing kayak gitu. Oh, kalau itu butuh lapar paling ya. Iya. Oke. Waduh banyak juga ya Mbak efek negatifnya, berarti bisa dikatakan bahaya dong. Pemeriksaan radiologi aman gak sih? Oke, tadi kan saya sebutkan bahwa efek-efek tersebut akan timbul jika radiasi yang diberikan secara berlebihan ya Mbak ya. Betul. Sedangkan kalau radiasi yang ada di radiologi, di pemeriksaan radiologi itu sifatnya dikendalikan. Iya, kalau secara nasional itu ada badan namanya Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang memiliki wewenang dalam memberikan izin operasional alat. Kayak tadi saya sebutkan kan panoramik masih ngurus izin operasional tuh. Itu izinnya ke Bapeten. Kemudian untuk pengendalian dosis radiasi yang dikeluarkan oleh alat itu harus dipastikan aman untuk pasien, untuk petugas dan untuk lingkungan, itu juga dipantau dan diatur juga oleh Bapeten. Dan masih banyak lagi tugas sih Bapetennya. Nanti bisa cek di webnya Bapeten ya. Terus kemudian kita dalam melakukan pemeriksaan radiologi itu selalu menganut pada 3 asas radiasi Mbak. Ada asas radiasi ya? Harus, itu 3 yang harus kita pegang. Oke, apa aja tuh Mbak? Oke, 3 asas tersebut adalah justifikasi, optimisasi, dan juga limitasi. Kalau justifikasi itu adalah keputusan dari dokter bahwa radiasi yang diterima oleh pasien itu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan. Jadi semua pemeriksaan radiologi itu wajib ada surat pengantar dokternya. Kalau optimasi itu merupakan pemanfaatan radiasi seoptimum mungkin. Kita akan menggunakan dosis radiasi seoptimal mungkin yang dapat menghasilkan citra yang bagus untuk dibaca oleh dokter spesialis radiologi. Yang terakhir ada limitasi dosis. Limitasi ini diperlakukan untuk pekerja radiasi dan juga masyarakat umum. Kalau untuk pasien kita nggak pakai limitasi, tapi kita pakai panduan paparan medik yang juga diatur oleh Bapeten. Jadi memang benar-benar banyak sekali pertimbangannya ya Mbak untuk memberikan izin operasional pada
radiologi tadi, penggunaan radiasi Iya. pada radiologi. Memang untuk keamanan semua yang terlibat dalam proses radiologi tadi ya Mbak ya. Iya, benar Oke, sekali. nah ngomong-ngomong nih Mbak, masalah tadi kan dijelaskan Mm-mm. dosis ya. Mm-mm. Berapa sih Mbak nilai ambang minimal dosis yang diperbolehkan? Oke, jadi nilai batas dosis radiasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk pekerja radiasi, yang kedua untuk masyarakat umum, termasuk mbak-mbak perawat, mbak-mbak bidan yang biasanya nganterin pasien ke radiologi, itu termasuk kategori masyarakat umum. Kalau untuk pekerja radiasi itu dibatasi oleh Bapeten maksimal 20 milisievert dalam 1 tahun, dan diakumulasi dalam 5 tahun itu 100 milisievert. Dalam rentang 5 tahun itu boleh salah satunya maksimal mendapat 50 milisievert, asalkan total dalam 5 tahun tetap Masih dalam 100. 100, benar Oke. sekali. Terus kemudian untuk masyarakat umum itu jauh di bawahnya petugas radiasi, Mbak. Dalam 1 tahun hanya diperbolehkan mendapatkan dosis radiasi 1 milisievert saja. Oke. Luar biasa sekali, berarti memang teman-teman yang bekerja di radiologi ini apa namanya, resiko terpaparnya itu berarti sangat besar ya Mbak Iva ya. Iya, benar Ada nggak sih sekali. Mbak proteksi dari luar, maksudnya apakah ada disediakan ruang khusus agar petugas ini tidak terpapar, baik petugas radiografernya, kemudian mbak-mbak perawat, mas-mas perawat yang mengantar tadi, biar minim terpapar radiasi, ada nggak? Oke, ada. Jadi kalau di radiologi itu ruang pemeriksaannya kan dilapisi oleh penahan radiasi ya. Betul. Biasanya berbahan timbal. Itu jadi dinding-dinding di radiologi itu biasanya anti tembus radiasi. Makanya kadang kita pun sinyal HP susah ya. Wajib itu ya Mbak? Wajib banget. Itu ketebalan dindingnya, ketebalan penahan radiasinya juga diatur sama Bapeten. Nah, dari ruang pemeriksaan itu kita juga ada ruang operator yang biasanya digunakan oleh teman-teman radiografer untuk mencet tombolnya pemeriksaan itu ya. Itu juga ada penahan radiasinya. Biasanya teman-teman perawat itu kalau nganterin pasien ikut sembunyi nih di Betul, dalam ruang betul. operator tersebut. Oke, itu tadi kalau dari sisi petugasnya. Kalau dari sisi pasiennya, ada nggak minimal berapa kali nih dia boleh, batas amannya nih loh, yang dia terpapar tuh berapa kali? Maksudnya artian berapa bulan sekali sih dia boleh radiologi, boleh ronsen lagi tuh berapa? Ada nggak kayak Oke, gitu? ini kembali lagi ke justifikasi yang tadi betul, asasnya betul. ya. Ketika dokter sudah memutuskan bahwa dosis radiasi yang diterima oleh pasien itu lebih banyak manfaatnya daripada efeknya, itu tidak ada limitasi dosis kepada pasien. Cuma kita tetap mengacu ke panduan paparan medik pasien. Dalam sekali foto ronsen, misalkan foto ronsen dada nih yang sering dilakukan, Betul. itu dosis radiasi, estimasi dosis radiasi yang diterima pasien itu berapa, itu diatur oleh Bapeten. Yang hitung nanti di rumah sakit saya. Oh gitu. Iya, saya Oke. menghitung dari parameter yang dilakukan oleh radiografer, kemudian nanti saya bandingkan dengan parameter yang ditentukan oleh Bapeten, ini melebihi atau tidak. Ada nggak Mbak yang pernah melebihi gitu? Pasien. Kalaupun melebihi, jika memang justifikasi oleh Kembali dokter, ke asas justifikasi iya tadi ya, benar. betul. Kita memang ada efeknya, tapi kita lebih banyak manfaatnya apa efeknya nih ya? Iya betul kan? benar. Kemudian kan kalau untuk pasien TB biasanya kan pengobatannya evaluasinya 1 minggu Betul. sekali. Kita harus tahu bagaimana perkembangan dari pemeriksaan tersebut. Maka bisa dalam 1 bulan dia setiap minggunya di ronsen. Tapi untuk kan dia nggak melebihi panduan paparan medis tadi, setiap kali foto, kemudian dia mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan efek radiasinya. Oke. Selain tadi kan dari segi ruangan dan lain sebagainya, ada nggak baju khusus gitu misalnya untuk anti radiasi kayak gitu, ada? Atau enggak mungkin dibantu dengan suplemen atau apa gitu untuk Meningkatkan stamina ya. betul, meningkatkan Ya, stamina, pastinya. mengurangi resiko dari radiasi tadi. Iya. Oke, kalau di radiologi itu kita ada
ada alat pelindung radiasi. Itu ada yang berupa baju, apron kita nyebutnya ya. Itu bentuknya baju untuk melindungi tubuh kita. Kemudian ada thyroid shield yang kita pakai di leher. Kemudian ada juga gonad shield yang kita pakai untuk menutupi area genital yang ada di bawah. Terus ada lagi kacamata yang itu juga berbahan timbal gitu. Itu kita pakai kalau pemeriksaannya dilakukan di dalam ruangan. Jadi terkadang kan ada petugas radiasi, ada juga keluarga pasien yang ikut megangin nih di dalam ruangan. Iya. Iya, itu wajib kita pakaikan alat pelindung radiasi itu untuk orang tuanya. Harapannya untuk meminimalisir radiasi yang diterima oleh keluarga pasien, seperti itu. Kemudian untuk suplemen sendiri, kita sebagai petugas radiasi yang sehari-hari kena radiasi nih ya, lumayan tinggi banget itu kita terpapar radiasi, kita harus mengonsumsi makanan tinggi protein nih Mbak, biar nggak gampang pedot sarafnya. Wah, karena memang salah satu efek dari radiasi adalah pedot sarafnya tadi ya Mbak. Putus sel-sel sarafnya. Diharapkan Oke. dengan mengkonsumsi makanan tinggi protein untuk pemulihan sel-sel saraf yang putus tadi bisa Jadi lebih cepat. Jadi regenerasi selnya itu bisa lebih cepat gitu Iya, ya. benar. Oke. Nah, intinya itu untuk memastikan bahwa memanfaatkan radiasi sinar X tadi itu aman dan minimal dari resiko untuk pasien, tenaga kesehatan maupun di lingkungan sekitar ya Mbak ya. Iya, benar. Nah Mbak Iva, kalau dari Bapeten tadi itu kan dari tingkat nasional ya. Benar. Kalau misalnya di internal rumah sakit itu sendiri, ada nggak sih siapa nih yang memastikan bahwa penggunaan dari sinar X ini tadi itu aman? Ada nggak? Iya, jadi setiap instansi yang memiliki alat yang memanfaatkan radiasi itu wajib minimal menunjuk satu staf untuk menjadi petugas proteksi radiasi. Kemudian pemanfaatan sinar X lebih lanjut, bahkan juga diwajibkan memiliki seorang fisikawan medis di instansi tersebut. Singkat ceritanya, kita petugas proteksi radiasi dan juga fisikawan medis itu adalah pengendali radiasi. Oke, nah kalau di RSUD Kili Suci sendiri izin Bapeten, oke. Fisikawan medis ada. Jadi kalau di RSUD Kili Suci sudah dipastikan aman ya Mbak untuk pasien, untuk petugas sendiri dan lingkungan minimal, insya Allah minimal ya. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Kemudian Mbak Iva berbicara mengenai apa tadi? Nah Mbak Iva berbicara mengenai keamanan. Caranya memastikan pemeriksaan radiologi itu tuh sudah aman, sudah sesuai dengan SOP-nya atau belum, itu dengan cara apa? Oke, jadi begini Mbak, di radiologi itu saat ada alat baru, jadi alat baru nih kayak panoramik yang baru kita install Iya, itu, betul. kita harus melakukan uji fungsi, uji kesesuaian, dan juga uji paparan radiasi. Nah, hasil uji-uji tersebut kita akan laporkan kepada Bapeten untuk mengajukan izin operasional alat. Jika belum ada izin operasionalnya atau hasil uji yang dilakukan tidak memenuhi kriteria keamanan, maka alat tersebut tidak boleh digunakan untuk pemeriksaan pasien. Terus untuk keamanan yang dilakukan dalam sehari-hari, misal alatnya sudah dapat izin operasional nih, kita tetap melakukan pemeliharaan rutin oleh fisikawan medis, baik berupa pengecekan fungsional alat maupun parameter keluaran radiasinya. Oke, baik-baik. Berarti tadi ada uji fungsi, ada uji kesesuaian, sama satu lagi uji apa Mbak tadi Mbak? Paparan radiasi ya. iya. Nah itu bedanya dari ketiga uji ini apa sih Mbak, dan siapa yang berwenang melakukan ketiga uji ini? Oke, jadi untuk uji fungsi dan juga uji paparan radiasi itu dilakukan oleh pihak importir alat pada saat alat baru diinstal itu, dan didampingi oleh fisikawan medis rumah sakit. Jadi tujuannya untuk memastikan bahwa alat tersebut dapat berfungsi sebagaimana tertera pada spesifikasinya dan juga aman digunakan untuk pemeriksaan. Kemudian ada uji kesesuaian dan juga kalibrasi. Ini dilakukan oleh pihak ketiga, Mbak. Jadi biasanya oleh lembaga uji. Tujuannya jadi gini,
Sebenarnya parameter uji kesesuaian sama parameter uji kalibrasi itu sama kayak yang dilakukan oleh fisikawan medis sehari-hari. Cuma kita butuh dong pihak ketiga sebagai saksi bahwasanya Make sure gitu ya. make sure bahwa alat ini memang layak digunakan untuk pemeriksaan. Para penguji dari lembaga uji pun biasanya fisikawan medis juga. Oh gitu. Iya, jadi mereka punya sertifikat penguji berkualifikasi. Saya pun sebenarnya punya. Cuma kan saya staf internal rumah sakit nih. Jadi tetap butuh pihak ketiga. Keluar. Oke, kebetulan nih Mbak dikit cerita nih ya. Boleh. Di radiologi kemarin baru ada pengadaan survei meter. Survei meter, apa tuh survei meter? Jadi survei meter itu adalah alat yang digunakan untuk menguji paparan radiasi lingkungan. Kalau tadi kan alat hanya diuji saat pertama kali install, tapi seiring berjalannya waktu kan kita nggak tahu nih kualitas penahan radiasi yang ditempel di dinding itu tadi masih berfungsi dengan baik atau tidak. Biasanya dipicu oleh bencana atau bencana alam, biasanya gempa, apakah nanti timbalnya retak atau enggak, itu kan kita nggak bisa nih, masa kita bongkar temboknya kan. Jadi kita pakai alat namanya survei meter ini untuk menguji paparan radiasi di luar pemeriksaan di luar ruang pemeriksaan itu tadi masih tetap aman atau tidak. Dengan adanya alat ini bisa nih saya lakukan rutin pemantauan tersebut. Jadi untuk memastikan bahwa ruangan di luar pemeriksaan ruang radiologi itu aman. Tetap aman. Oke, karena mengingat efek dari radiasi itu kan cukup besar ya Mbak. Iya. Jadi di RSUD Kili Suci sudah ada ya Mbak berarti ya? Sudah ada. Jadi sudah dipastikan pemeriksaan ruang radiologi itu dilakukan secara berkala, jadi bisa dipastikan aman. Iya, benar. Jadi nanti kalau lihat saya megang-megang alat keliling-keliling rumah sakit ya itu. Wah, nyari apa nih? Ngecek radiasi. Lagi ngecek radiasi. Iya, kadang alatnya bunyi titit gitu. Ada yang bocor nggak? Kemarin alhamdulillah saya sudah ngecek. Aman? Alhamdulillah aman. Iya. Jadi Sobat Kili Suci, pasien-pasien RSUD Kili Suci insya Allah yang periksa di RSUD Kili Suci untuk radiologi aman dari radiasi sinar X. Iya. Oke, nah Mbak Iva, ngomong-ngomong tentang pasien yang dilakukan pemeriksaan radiologi, ada nggak sih kontraindikasi dilakukan pemeriksaan radiologi? Misalnya pasien yang tidak boleh dilakukan pemeriksaan radiologi itu yang seperti apa? Oke, di instalasi radiologi itu di pintu masuk, di kaca-kaca, di tembok-temboknya itu beberapa titik saya tempeli poster bahwasanya jika Anda dalam kondisi hamil, Anda harus lapor kepada petugas. Jadi kondisi tertentu ini kita perlakukan khusus untuk ibu hamil. Perlakuan khusus. Iya, jadi sebenarnya pemeriksaan pada ibu hamil itu benar-benar harus dipastikan bahwa pemeriksaannya dibutuhkan banget atau darurat banget. Kalau enggak, lebih baik enggak foto ronsen. Kalaupun terpaksa foto ronsen, bilang kepada petugas, ini dengan catatan foto ronsennya enggak pada area perut ya Mbak ya. Jadi nanti bilang kepada petugas, kami akan berikan tadi apron. Ya, penahan radiasi di area perutnya ibu hamil dengan harapan untuk meminimalisir radiasi hambur yang diterima janin, sehingga efek radiasi pada janin juga semoga tidak ada. Oke, selain ibu hamil ada nggak yang perlakuan khusus nih, pasien ini perlakuan khusus untuk pemeriksaan radiologi? Biasanya anak kecil juga sih. Anak-anak ya, karena kan bayi dan anak-anak itu sel-selnya masih aktif membelah ya, sehingga kalau nanti kita papar dengan radiasi takutnya ada efek-efek lain yang bisa menimbulkan efek lebih lanjut. Gitu. Jadi sebenarnya untuk radiasi untuk bayi, untuk anak-anak itu benar-benar akan dilakukan jika kondisinya sangat membutuhkan saja. Jadi nggak bisa nih iseng-iseng nih, wah anakku ini batuk nih, gitu. coba Iya, tapi batuk pun dokter pasti punya pertimbangan kan, batuk yang seperti apa, yang butuh di foto ronsen untuk meriksa kondisi paru-parunya kayak gitu. Oke, berarti memang benar-benar dipastikan bahwa pemeriksaan ini butuh dan dengan pakai pengaman dan lain sebagainya untuk meminimalisir
efek tadi ya Mbak ya. Iya, kemudian panduan paparan medis untuk ibu hamil sama bayi dan anak-anak itu juga berbeda. Berbeda. Iya, berbeda untuk sesuai usia, sesuai ketebalan tubuh ini. Jadi nanti Mbak Novi kalau sama saya kalau foto ronsen dosis radiasinya beda, gede saya dong, tebel saya. Begitu ya. Iya. Oke. Nyampe deh Mbak di pertanyaan terakhir. Suka dukanya menjadi fisikawan medis itu apa sih Mbak? Ya, sukanya jadi fisikawan medis itu adalah keilmuan yang akan terus berkembang seiring berjalannya perkembangan alat-alat yang digunakan di pelayanan rumah sakit. Jadi kita para fisikawan medis itu merasa tertantang untuk terus belajar kan seru gitu ya. Ada update keilmuan kita ikutin terus-terusan gitu. Itu seru menurut saya. Okay. Kemudian kalau untuk dukanya sebenarnya banyak, cuma ya utamanya adalah jumlah kita ini kan masih sedikit ya Mbak ya. Langka katanya ya Mbak ya. Iya, kita masih sedikit. Kemudian sedikit orangnya dan juga kita sering dianggap sebelah mata nih Mbak. Soalnya kayak dianggap nggak penting karena kan memang pelayanan fisika medis yang kita lakukan itu tidak langsung kepada pasien tapi di balik layar pasien bisa aman diperiksa karena ada kita. Sombong sekali saya. Ini mungkin karena belum kenal ya fisikawan medis itu tuh siapa, seperti apa kiprahnya. Iya. Jadi orang-orang taunya kan yang berhubungan langsung dengan pasien. Iya, ternyata, sering dikira radiografer juga. Meskipun tidak berhubungan langsung dengan pasien, ternyata kontribusinya fisikawan medis ini juga tidak kalah besar untuk memastikan keamanan Sobat Kili Suci ketika melakukan pemeriksaan radiologi. Iya, kemudian juga kadang kan rumah sakit tuh karena ya itu tadi menganggap kurang pentingnya peran fisikawan medis, jadi minim banget peralatan yang disediakan rumah sakit untuk kita. Oh gitu. Ya, tapi untungnya nih, alhamdulillah Pak Kabid pelayanan dan Pak Kabid penunjang dan juga Ibu Direktur Rumah Sakit Kili Suci ini open minded gitu ya Mbak ya. Kayak tadi saya udah dibelikan survei meter, kemudian alat-alat uji yang diperlukan fisikawan medis itu sudah dimasukkan ke dalam rencana anggaran belanja. Jadi kedepannya insya Allah RSUD Kili Suci untuk pelayanan radiologi akan semakin dipastikan keamanannya. Oke, makin bagus dan makin aman tentunya ya Mbak ya. Oke. Iya. Banyak dukanya, lebih banyak juga sukanya, betul? Iya, betul. Oke, nah Mbak Iva sebelum kita akhiri nih ada pertanyaan dari teman-teman menyangkut dosis radiasi untuk petugas radiologi. Iya. Tadi kan Mbak Iva mengatakan ada minimal ya, berapa tadi 100 milisievert akumulasi dalam 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau misalnya ada nih petugas yang paparannya tuh lebih dari 100 milisievert dalam 5 tahun. Tadi terus petugasnya kayak gimana Mbak? Oke, kita kan tidak langsung serta-merta dosisnya lebih dari 100 nih, kita harus gini. Ya, tidak. Kita yang pertama kita lakukan investigasi penyebab dari petugas ini mendapatkan dosis yang besar itu. Karena kan petugas radiasi itu selalu memakai alat pemantau radiasi itu ya, yang nanti dipakai di area dada ataupun perutnya petugas. Itu nanti yang kita bacakan, yang kita sebagai pedoman acuan ini hasilnya melebihi atau tidak, seperti itu. Nah, pada beberapa kasus di rumah sakit lain nih ya, tapi ya itu petugasnya itu lupa dia TLD-nya itu tadi, alat pemantau radiasinya itu tertinggal di ruang pemeriksaan. Gitu. Jadi TLD-nya doang yang dapat paparan radiasi besar, orangnya mah di ruang operator. Betul. Itu investigasi yang pertama. Kita harus menelusuri kejadian yang membuat petugas tersebut dinyatakan mendapatkan dosis berlebih. Jika memang didapatkan hasil bahwa petugas tersebut benar mendapatkan dosis tersebut, maksudnya TLD-nya nggak pernah ketinggalan di ruang pemeriksaan dan dia memang sering terpapar radiasi sehingga membuat dia mendapatkan dosis lebih dari nilai batas radiasi tadi, kita harus mengistirahatkan dia. Jadi dia nggak boleh lagi nih pelayanan di pasien. Mungkin kita bisa tempatkan di administrasi atau di posisi yang lainnya yang tidak berkaitan dengan radiasi. Benar.
tadi berarti setiap mau melakukan pemeriksaan radiasi, petugas tadi akan memakai TLD ya Mbak? Bukan TLD. setiap melakukan, ya setiap hari kita pakai kalau kita sedang berada di lingkungan radiasi. Itu bentuknya apa Mbak? Bentuknya ada kotak kecil nih, nggak saya ini kebetulan saya nggak pakai ya, nakal ya saya. Soalnya kan saya nggak ada di lingkungan Lagi radiologi. tidak di radiologi, Iya. betul. Mungkin seperti pin aja sih, kotak kecil, nggak kegedean, seginilah. Itu kita dia pakai. ada angka menunjukkan. Oke, dia elemen saja. Jadi kita pakai, kita setiap 3 bulan sekali kita bacakan ke BRIN atau ke BPFK. Oh gitu. Iya, itu dibaca setiap bulan. Nanti saya cek dalam periode Januari Maret ini si A dapat dosis radiasi berapa. Dalam April sampai Juni dia dapat berapa. Itu saya pantau terus setiap tahunnya. Nanti kalau berlebih kita akan sampaikan kepada petugasnya. Cuma untuk selama saya menjadi physical medis ini nih ya, belum pernah kok yang sampai kejadian seperti Lebih itu. dari dosisnya tadi ya. Iya, rata-rata biasanya paling banter 5 milisievert per tahun. Tadi kan Jadi batasnya dalam- 20 ya. 20 milisievert. Kembali ke TLD tadi Mbak. Iya. Itu selalu dibawa ketika bekerja atau dibawa pulang? Tidak, nggak boleh dibawa pulang. Nggak boleh dibawa Iya, pulang, dia harus stay di di ruangan. Jadi kalau dia datang ini shift pagi jam 7, dia datang pakai TLD. Udah selama dia di radiologi pakai terus itu TLD. Tapi kalau keluar dari radiologi wajib dilepas karena TLD itu kan sensitif. Dan juga radiasi itu kan ada radiasi alam juga, dia bisa mendeteksi radiasi. Kalau kena panas nanti dia juga naik nih. Intinya. Pakai HP radiasi? Enggak, beda lain lagi Oke. energinya. Rentang energinya beda. Oke. Jadi setiap orang punya sendiri-sendiri ya. Iya. Semua teman-teman yang bekerja di bidang radiologi pasti punya TLD. Iya, 1 orang 2 TLD. 1 orang 2 TLD. Iya. Berganti-ganti boleh atau bagaimana? Gini, jadi periode 1 TLD dipakai periode Januari sampai Maret. 1 TLD-nya yang lagi dipakai April sampai Juni ketika yang Januari Maret ini sedang dikalibrasi. Oh gitu. Iya. Begitulah nanti berganti-ganti ya. Iya, terus. Oke. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat dan menginspirasi untuk Anda dan keluarga tentunya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan sampailah bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya dengan informasi yang inspiratif bagi Anda dan keluarga. Saya Novita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kili Suci, sehat bahagia. RSUD Kili Suci, sehat bahagia.